Assalamualaikum Mbak April. Waalaikumsalam. Lah apa lo Mbak itu? Kok kayak ngono jalannya? Iki Mbak koyok keluar Mbak. Mari lapo sampean, Mbak. Iya, kemarin iku bari ngangkat galon, koyok salah posisi Mbak. Langsung iki nyeri Walah. punggung belakang. Sakit banget ya Mbak. Walah. Sini. Duduk dhisik. Iya, makasih. Kebetulan ini aku lagi janjian nih sama Dokter Aisyah, spesialis rehab medik Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Nanti kita ngobrol bareng ya sama beliaunya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu mitra sehat RSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. mitra sehat RSI di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di acara Sidul 02 Edukasi Digital Online dengan tema Kenali dan Atasi Nyeri Punggung Bagian Bawah atau yang biasa kita kenal dengan istilah boyoen. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara Sidul 02 ini karena sampai dengan akhir acara kita punya banyak sekali hadiah untuk mitra sehat RSI. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama membaca Ummul Quran agar acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. Amin. Baik, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani kepada yang terhormat Dr. Haji Dodo Anondo MPH, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kebetulan di sini saya lihat ada Bapak Wakil Direktur Umum Pak Jun. Alhamdulillah Pak Jun bisa ikut mendengarkan acara di rumah sakit kita ini, kaitannya dengan kalau di sini istilahnya boyoen gitu ya, boyoen. Kalau di Jawa Tengah istilahnya bukan boyoen, dengkek namanya gitu. Teman-teman semuanya, para staf, juga mungkin dari masyarakat yang sempat menyempatkan diri ikut acara ini, maka kita sampaikan terima kasih karena sempat mengikuti atau disempatkan mengikuti acara, kalau istilahnya di rumah sakit kita itu Sidul kedua. Ya, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Ini kita memang punya selalu mengadakan yang disebut seminar atau webinar, tapi karena masa pandemi ini, maka sering kita seminarnya ini kita laksanakan tidak offline, tapi secara virtual melalui seminar atau webinar ini. Teman-teman semuanya, para peserta webinar atau seminar kali ini, kebetulan temanya adalah kenali dan atasi nyeri punggung bawah atau boyoen. Kalau istilah kedokterannya low back pain, ya, nyeri punggung bawah. Ini yang seringkali terjadi. Memang ini kita tonjolkan atau kita utarakan di sini nanti pada narasumber juga. Oh ya, tadi belum sempat saya ucapkan selamat untuk narasumber. Terima kasih di sini sudah bisa memberikan, para narasumber bisa memberikan masukan untuk teman-teman keluarga RSI Ayani maupun yang lain juga pada masyarakat. Nah,
masalah yang kaitannya dengan low back pain ini memang cukup banyak, kasus ini cukup banyak, terutama tadi sudah disebutkan lansia. Tadi saya lihat juga ada kasus juga karena sering ngangkat-ngangkat dan sebagainya. Ini tadi ada contoh, tadi ada seseorang sakit boyoknya. Nah, ini salah satu kasus dari low back pain ini. Low back pain ini cukup banyak kasusnya, ya. Bisa sampai yang tercatat itu bisa sampai 37%. 37% itu berarti sepertiga, ya, sepertiga dari seluruh penduduk di Indonesia seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kasus ini cukup banyak dan kasus ini sangat-sangat saya sangat-sangat mengganggu aktivitas kita. Ya, penyebabnya banyak sekali, ya. Saya nanti biar kalau penting tanya pada narasumbernya. Penyebabnya itu banyak sekali. Mungkin dengan terkait dengan beda. Kalau laki-laki perempuan itu beda penyebabnya, artinya kasusnya banyak di laki-laki atau perempuan, terutama para pekerja. Ya, pekerja yang sering membungkuk, kemudian mungkin kalau gitu banyak juga kasus-kasus petani, terutama petani yang sawah itu kalau masang nanam padi itu kan jalannya mundur begitu, ya. Ini kadang-kadang juga dan terpaksa bungkuk naik bungkuk seperti itu. Ini bisa saja terjadi. Waktu saya masih praktek juga saya sering punya kasus-kasus pasien seperti ini. Sehingga ini perlu pengobatan yang atau terapi yang lebih pas untuk pasien-pasien ini. Selain itu penyebabnya juga karena yang jelas itu kasusnya dengan sering jatuh terduduk juga bisa karena sarafnya kejepit dan sebagainya. Itu banyak sekali kasus-kasus low back pain ini. Semoga dengan nanti bisa diberikan pencerahan oleh Dr. Aisyah. Terima kasih Dr. Aisyah, nanti bisa memberikan pencerahan pada seluruh karyawan Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ini, juga pada masyarakat yang sempat mengikuti seminar atau seminar ini, bisa memberikan pertanyaan. Teman-teman sekalian bisa tanya jawab, tadi malah sudah disampaikan oleh hostnya. Kalau nanti banyak yang tanya, nanti dilombakan juga, artinya siapa yang pertanyaannya yang bagus, ya, menarik dan sebagainya, dapat hadiah, ya. Hadiahnya cukup besar sekali, ya. Kalau pakai kaca pembesar bisa kelihatan besar hadiahnya. Jadi ini salah satu, nanti saya harapkan teman-teman sekalian semuanya bisa mengikuti sampai akhir. Tanyalah, karena kasus-kasus ini cukup banyak. Kasus-kasus low back pain ini cukup banyak. Dan ini Bu Dr. Aisyah ini spesialis rehab medik. Jadi kalau ada otot-otot atau tulang-tulang yang agak kurang pas, itu nyeri dan sebagainya, beliaunya ahlinya. Makanya untuk kasus low back pain atau boyoken atau nyeri punggung bawah, ini beliaunya yang ahli. Saya kira itu yang perlu pagi siang hari ini, dengan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih sekali lagi pada PKRS yang selalu memberikan update-update pengetahuan tentang penyakit. Kemudian juga terima kasih pada narasumber semuanya. Terima kasih. Saya atas nama seluruh Rumah Sakit Islam Surabaya dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seminar dengan tema kenali dan atasi low back pain atau nyeri punggung bawah ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani atas sambutan yang sangat hangat kepada Mitra Sehat RSI. Untuk acara selanjutnya, sepertinya kita harus telepon Dokter Aisyah deh, Mbak. Soalnya tadi sebetulnya aku tuh udah janjian sama Dokter Aisyah. Cuman aku teleponkan dulu ya. Oke. Assalamualaikum, dokter. Dokter posisi di mana? Iya, Dok. Ini kebetulan di samping saya ada teman saya nih, Dok, lagi mengeluh pinggang bawahnya itu lagi sakit, boyoken, dokter. Dokter, kita kan kemarin udah janjian ngobrol-ngobrol bareng di sini ya, dokter ya. Oke, saya tunggu ya, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Tunggu ya, Mbak Itus. Iya. Makasih ya Mbak April atas bantuannya. Sama-sama. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, dokter. Sudah nunggu lama, enggak ya? Enggak. Ini loh, dokter. Saya Iya. perkenalkan sama teman saya, namanya Mbak Itus. Oh iya, Mbak itu saya Dokter Aisyah. Iya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tanya sedikit Mbak Itus? Iya, boleh dokter. Iya, nyeri punggungnya ini? Eits, dokter. Sebelum kita Iya. masuk ke materi, kita sapa dulu mitra sehat yang ada di Iya, rumah. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sehat RSI. Saya Dokter Aisyah, spesialis rehabilitasi medik di RSI Ahmad Yani. Iya, dokter. Mbak Itus ini kan mengeluhkan terkait nyeri punggung bagian bawah ya, dokter. Ya, Yang familiar disapa boyoken. ya. Tapi materi ini pasti menarik banget nih buat mitra sehat RSI di rumah, dokter. Sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya memperkenalkan dokter ke mitra sehat di rumah. Baik. Kita kenal kata saya. Kita saksikan berikut ini. Oke, Mbak itu saya tanya dulu sedikit ya, kemarin kejadiannya bagaimana penyakit punggungnya ini? Iya dokter. Jadi kemarin itu tuh saya angkat galon dokter. Oh, angkat galon. Terus Ya. Posisinya gimana waktu angkat galon? Membungkuk gitu atau gimana? Iya dokter benar. Terus Baik. habis gitu rasanya tuh punggung saya tuh kayak kecetet gitu dokter, langsung nyeri gitu terus nggak sembuh-sembuh dokter. Oh iya. Boleh tahu usianya sebelum Ya, saya saya 28 tahun dokter. Oh, masih muda Iya. ya. Sebelumnya tidak pernah sakit seperti ini? Belum pernah. Belum dokter. pernah, baru kemarin itu ya. Iya. Kemudian pada saat dipakai istirahat tadi malam berkurang atau tidak sakitnya? Masih belum berkurang, masih sedikit saja. Sedikit dokter. ya berkurang Iya. ya. Sudah minum obat? Belum dokter. Belum ya. Atau di rumah dilakukan sesuatu untuk mengurangi sakitnya mungkin? Iya, kemarin masih dikasih sedikit balsam aja. Oh dokter. iya, baik. Kalau gitu saya periksa dulu. Iya. Saya bantu naik ke tempat tidur ya, Iya. Mbak Itus ya. Silakan. Betul. Ini naik ke tangga dulu. Hati-hati. Iya. Iya. Duduk dulu sebentar ya. Iya. aduh. Jangan langsung. Iya, Oke, sebentar ya. Berarti Oke. low back pain atau nyeri punggung bagian bawah itu nggak cuman untuk orang-orang yang sudah lanjut usia ya, Dok ya. Masih usia 28 ini masih Usia muda pun juga sekali tetap ya, kena ya, Dok ya. Bisa, Oke. betul. Ini karena ada faktor pencetus ya, karena Iya. angkat galon tadi ya. Oke. Saya minta izin diperiksa dulu sebentar ya. Ya, boleh, Ototnya yang belakang ini. Aduh. Sakit ya? Iya, Dok. Aduh, iya sebentar. Iya, Saya akan hati-hati ya. Iya. Saya raba dulu sedikit ya.
Ini Iya, kaku sekali ini ototnya ini. Iya, Ya. dokter. Pernah olahraga atau suka olahraga? Tidak terlalu, dokter. Tidak terlalu ya. Iya, jadi ototnya kemarin pada saat digunakan untuk mengangkat galon, kemudian tergang tiba-tiba, ya, maka kemudian terjadi nyeri punggung. Saya bantu tidur, posisinya awalnya dari miring dulu, kemudian tangan ya menyangga tubuh, ya oke, kemudian kaki boleh naik ke atas dua-duanya, oke pelan-pelan, ya, kemudian dipakai untuk terlentang dulu. Nah ini kalau dalam keadaan kaki lurus seperti ini, ya, dibandingkan dengan kalau saya tekuk sedikit kakinya begini, lebih enakan nggak? Iya, dokter. Ya, lebih enakan ya, seperti Iya. ini ya. Jadi kalau kaki kita dalam keadaan punggung yang sangat kaku seperti tadi, kemudian ditekuk sedikit, maka kita akan merasa lebih nyaman, ya. Jadi ini salah satu cara untuk mengurangi nyeri punggung. Jadi dengan menekuk sedikit lutut, ya. Kemudian kalau di rumah misalnya terjadi lagi seperti ini, maka nanti boleh dikompres. Kalau pada saat awal sekali ada keluhan nyeri, ya mitra sehat juga di rumah, silakan dikompres dengan kompres yang sifatnya dingin, ya. Kalau untuk keluhan yang baru. Tapi kalau untuk keluhan yang sudah lama, kompresnya adalah kompres hangat, ya. Jadi kompres dingin itu boleh kita ambil es batu, kemudian kita gerakkan di atas tempat yang mengalami nyeri, ya. Boleh dibungkus dengan plastik, ya, atau dimasukkan ke dalam gulungan kain, kemudian juga boleh ditempelkan ke tempat yang sakit, ya. Siap, dokter. Oke. Mbak itu sehari-hari aktivitasnya banyak duduk atau banyak berbaring? Ini nggak apa-apa, agak sedikit naik sini nggak apa-apa? Iya. Lebih banyak duduk, dokter. Lebih banyak duduk ya. Iya. Oke. Nah, untuk pasien-pasien yang banyak duduk, ya, mitra sehat juga ya di rumah ya, misalnya kita aktivitas sehari-hari, kita banyak beraktivitas duduk lama gitu ya, jangan lupa duduk lama itu juga bisa menimbulkan nyeri punggung. Jadi 1 jam sekali paling lama kita duduk, kemudian usahakan kita sempatkan 5 menit saja, ya. Kita jalan untuk melancarkan aliran darah dan membuat otot-otot yang tadinya kaku, ya, membuat otot-otot yang tadinya spasme atau di posisi menetap terus-menerus itu menjadi memanjang kembali atau menjadi rileks kembali, ya. Jadi kalau kita duduk lama posisinya. Kemudian kalau kita beraktivitas seperti tadi kan disampaikan angkat galon ya, Iya, sambil dokter. bungkuk ya. Nah, Iya. itu memang sangat berat buat punggung. Jadi kalau kita beraktivitas sehari-hari misalnya harus mengangkat beban yang berat ya dari posisi di lantai, lebih baik kita jongkok terlebih dahulu, ya mitra sehat. Jadi jangan posisi kita membungkuk seperti ini kemudian mengangkat beban, jangan. Itu berbahaya, ya. Jadi lebih baik kita jongkok, kemudian beban yang mau kita angkat itu kita peluk, kita dekatkan ke tubuh kita, baru kita angkat sambil posisi jongkok ke arah berdiri, ya. Jadi jangan posisinya membungkuk untuk mengangkat beban berat. Begitu. Iya, ya, siap, baik, dokter. Kemudian ini kan kita karena tahu bahwa penyebabnya adalah nyeri punggung karena mengangkat galon, ya. Maka saya perlu bertanya beberapa hal tambahan, ya. Apakah ada keluhan kesemutan dari kaki? Tidak, dokter. Tidak ada ya. Kemudian rasa tebal di kaki mungkin? Enggak juga. Tidak ada dokter. juga ya. Kemudian terasa berat pada saat berjalan? Iya, itu tadi dok, nyerinya di pelanggan. Hanya nyeri di lokal saja ya. Iya, Ya. dokter. Tidak ada rasa berat atau kaki ketika dibuat mengangkat rasanya seperti nggak kuat, nggak ada ya? Enggak, dokter. Nggak ada. Oke. Nah, mitra sehat tadi yang saya sebutkan, yang pertama misalnya kesemutan. Kemudian yang kedua ya adanya rasa tebal. Kemudian yang ketiga adanya kelemahan atau rasa berat saat berjalan. 3 gejala ini bisa jadi salah satu indikasi bahwa nyeri yang kita derita itu bukan nyeri punggung biasa, tapi membutuhkan penanganan dan pemeriksaan lanjutan. Kalau ada keluhan-keluhan ini, maka kita harus segera datang ke RSI untuk apa? Mendapatkan nomor 1, pemeriksaan. Agar kita tahu bahwa memang keluhan ini disebabkan oleh bagian tubuh yang mengalami cedera. Misalnya kalau pada kasus Mbak Itus ini kan ototnya yang tadi yang saya periksa memang mengalami kekakuan ya. Tapi kalau ada keluhan-keluhan tambahan bisa jadi sarafnya juga ikut terkena.
Jadi mitra sehat harus segera datang ke rumah sakit ya yang terdekat bila mengalami keluhan tambahan seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian untuk kemarin aktivitas sehari-hari kan sudah dikurangi keluhannya dengan diberi balsam ya. Iya, Nah, itu betul. Jadi kalau kita sehari-hari memang punya pertolongan pertama di rumah, tadi saya sebutkan kompres ya. Kemudian yang kedua, tadi Mbak Itus menggunakan balsam ya. Dan yang ketiga, kalau kita punya obat-obatan yang sifatnya untuk pereda nyeri, boleh diminum sewaktu kita nyeri pertama kali untuk mengurangi nyeri ya. Nah, kalau nyeri itu bukan disebabkan oleh trauma, misalnya jatuh ya atau terbentur secara langsung, kita masih aman menunggu obat pereda nyeri itu bekerja ya. Tapi kalau karena trauma atau karena keluhan-keluhan yang membahayakan tadi yang saya sebutkan, jika gejala tambahan, maka kita harus segera datang ke rumah sakit. Kenapa? Karena bila ada trauma, dikhawatirkan ya bukan hanya otot yang kena ya, tapi di situ ada juga tulang di punggung kita ya. Kemudian ada saraf yang paling penting ya. Di mana saraf itu kalau mengalami trauma, dia bisa terluka. Nah, kalau ada luka atau cedera pada saraf ya, pertama, dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan tambahan, misalnya dilakukan pemeriksaan foto ronsen atau kita kenal sebagai X-ray ya pada punggung bawah ya. Kalau itu kemudian ternyata kita temukan ada kecurigaan keluhan itu ditambah dengan keluhan saraf, maka bisa jadi dokter juga akan melakukan pemeriksaan tambahan lain. Misalnya apa? Dilakukan pemeriksaan MRI ya atau pemeriksaan EMG untuk melihat fungsi sarafnya. Jadi dokter akan memastikan dulu nanti keluhan ini disebabkan oleh apa, baru kemudian akan memberikan saran-saran tindakan apa yang diperlukan untuk lanjutannya. Ya, dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Ini sementara waktu nanti karena tadi saya periksa memang hanya ototnya saja ya. Gejala-gejala lainnya kan tidak ada ya. Iya. Nah, walaupun memang usia Mbak Itus masih muda ya, masih 28 tahun. Biasanya sih boyoan kan pada orang-orang yang sudah usia lanjut ya. Iya, tapi tidak selalu, bisa jadi juga pada orang usia muda yang biasanya karena keliru atau salah postur saat beraktivitas, maka nanti kita akan berikan pertolongan yang sifatnya latihan ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengatur agar sehari-hari aktivitas kita di rumah itu tidak akan menimbulkan keluhan nyeri punggung lagi. Siap. Itu ya. Yang penting adalah bagaimana mencegah agar nyeri punggungnya tidak kambuh. Iya. Sebenarnya sebagian besar nyeri punggung yang bukan karena cedera, bukan karena trauma, bukan karena jatuh, bukan karena terbentur, itu sebenarnya bisa diatasi sendiri di rumah ya. Tapi kalau kemudian penyebabnya adalah karena jatuh atau terbentur, memang membutuhkan pertolongan dokter ya, harus datang ke rumah sakit. Nah, nanti kita akan berikan beberapa contoh latihan ya untuk dipraktekkan ya, termasuk juga oleh mitra sehat untuk mitra sehat di rumah ya, agar bisa nanti mempraktekkan latihan ini bagaimana kita bisa mengatur postur yang baik agar tubuh kita bisa berfungsi secara optimal. Begitu. Wah, Mbak itu gimana? Sudah dapat ilmu baru nih dari Dokter Aisyah nih. Iya, luar biasa. Jadi kalau ngangkat galon nggak boleh langsung jongkok gitu ya, Mbak? Betul, iya, betul. saya baru tahu jadinya, Iya. Mbak. Iya. Lebih bagus lagi kalau ada yang bantuin angkat galon ya. Sepertinya bagus dokter idenya. Iya, terima kasih Dokter Aisyah atas penjelasannya luar biasa. Mitra sehat. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini membawa banyak manfaat ya, karena kita tanpa sadar ya sehari-hari itu kita banyak sekali aktivitas yang sebenarnya bisa kita atur agar punggung kita tidak mengalami nyeri ya. Cuman kadang-kadang karena kita nomor satu mungkin tidak tahu, nomor dua karena lupa ya, karena lupa. Nah, itu kita perlu ingat bahwa punggung kita ini aset kita ya. Jadi better posture itu berarti better function. Kalau kita bisa beraktivitas dengan baik sehari-hari, maka kita tidak akan sia-sia dalam beraktivitas. Kenapa? Karena kita tidak akan menjadi nyeri ya. Baik, mudah-mudahan semua yang kita bicarakan hari ini membawa manfaat, dan untuk mitra sehat semua tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan ya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih banyak loh Dokter Aisyah atas ilmunya buat Mbak Itus dan mitra sehat di rumah nih. Ya, sekarang saya mau memanggil
fisioterapi saya, Oh, siap, Bu dokter. Silia, karena nanti Mbak Itus perlu bantuan untuk latihan-latihan yang harus dilakukan di rumah. Wah, Ya, ya, saya teleponkan baik-baik. dulu sebentar ya. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Gimana? Udah enak kan belum? Ya lumayan Mbak, enak. Kok nggak diangkat ya? Bu Silianya lagi. Iya. Sebentar ya, Mbak Itus ya. Iya, enggak apa-apa dokter. Kalau capek dalam keadaan berbaring telentang, boleh tidur miring nggak apa-apa? Oh, enggak sakit ya dokter ya. Iya, atau ditekuk begini seperti tadi supaya nggak Iya. sakit ya. Oke. Iya. Apa mungkin masih ada pasien ya di poli ya? Jadi soalnya saya tinggal sih memang saya lagi ada pasien yang belum datang, udah janjian gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panjang umurnya nih, Iya. dokter. Telepon saya masuk ya? Oh, alhamdulillah. Iya. Baik. Ini Bu Sulia, Mbak Itus ini nyeri punggung bawah, tapi postural, bukan karena cedera, bukan karena trauma. Tolong nanti diajarkan caranya bangun dari posisi tidur, ya. Kemudian beraktivitas sehari-hari menjaga postur dan yang penting latihan untuk mengurangi spasme ototnya ini, kekakuan ototnya ini. Jadi tolong diajarkan ya nitu chest yang nggak sulit untuk pasien terapkan di rumah sendiri ya, kemudian bridging ya, sama tilt exercise ya. Itu. Nah, sama Bu Sulia nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan dan tolong langsung dipraktekkan supaya tahu cara melakukan yang benar ya. Iya. Ini Mbak April saya mau pamit dulu karena Siap, tadi dokter. masih ada Terima pasien kasih. yang tunggu giliran di poli ya. Insya Terima Allah kasih nanti banyak oleh Bu ilmunya, Sulia dokter. disambung kembali ya, dilanjutkan ya Mbak Itus, mudah-mudahan tetap sehat Iya. ya, Terima dan kasih. jangan khawatir kalau usia muda masih bisa Insya Allah nanti beraktivitas sehari-hari dengan baik kembali asalkan tidak mengulangi kejadian yang sama ya. Mitra Sehat RSI, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa banyak sekali manfaat ya. Jangan lupa ya, better posture, better function ya. Kalau kita bisa beraktivitas sehari-hari dengan postur yang benar, maka itu akan menjadi aset kita di masa depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Baik, Mitra Sehat RSI di rumah, itulah tadi pemaparan materi dari Dr. Aisyah, spesialis rehab medik Rumah Sakit Islam Surabaya. Menarik sekali bukan materinya? Kalau Mitra Sehat di rumah pengen ketemu langsung dengan Dr. Aisyah, beliau praktek di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani setiap hari Senin dan Rabu mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang. Kita sapa dulu narasumber kita berikutnya. Assalamualaikum Bu Silia. Materinya nggak kalah menarik nih kayaknya dari Dr. Aisyah ya. Harus ada latihan-latihan gitu ya Bu ya. Tapi sebelum kita ke materi Bu Silia, alangkah baiknya kalau saya perkenalkan dulu Ibu ke Mitra Sehat semuanya. Mari kita saksikan bersama company profile dari Ibu Silia Kuswendini berikut ini. Itu tadi profil dari Ibu Silia Kuswendini, salah satu terapis dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani.
Ibu, boleh dong disapa dulu mitra sehat di rumah sebelum kita melakukan exercise atau latihan-latihan ringan gitu ya Bu ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra sehat RSI. Perkenalkan, saya Silia Kuswendini, terapis di RSI Ayani Surabaya. Nanti kami akan melanjutkan apa yang sudah diadviskan oleh Dr. Aisyah untuk memberikan latihan ringan, mengurangkan nyeri pada punggung bawah atau yang biasa kita sebut boyokan. Bisa dimulai, Mbak April? Boleh, Bu. Kayaknya Mbak Itus ini emang butuh latihan-latihan deh, Bu. Masih perdana ngangkat galon karena ya, Bu ya. Jadi biasanya kalau pasien masih muda begini, insya Allah masih gampang lagi untuk diperbaiki ya. Masih ya, Bu, ya. Kelenturan ototnya insya Allah masih lebih mudah. Mbak Itus, kita akan mencoba untuk melakukan beberapa latihan yang untuk mengurangi nyerinya. Pertama adalah yang kita sebut tadi knee to chest. Jadi lutut akan didekatkan ke dada. Kita mulai perlahan, jadi satu persatu kaki, tidak langsung dua, untuk melenturkan dulu otot punggung yang tadinya spasme. Kalau Dr. Aisyah bilang yaitu kekakuan otot supaya dia bisa lentur dan lebih rileks lagi, sehingga nanti nyerinya berkurang dan lebih fungsional lagi. Ditekuk dulu kedua kakinya Mbak Itus. Nah, satunya, ya. Nah, ini tangannya pegang salah satu kaki dulu, kaki kanan dulu. Nah, di bawah lutut, nggih. Nah, nanti lutut ini akan didekatkan ke dada, ditarik dulu pelan-pelan, Mbak Itus. Nah, itu akan terasa ada tarikan. Iya, Bu. Iya kan? Tahan dulu. 6 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali seperti semula. Mitra sehat bisa mengikuti atau mengingat kembali ya apa yang kita lakukan sekarang, dan nanti ini akan dilakukan sebanyak 8 kali. Satu persatu dulu ya. Jadi bagian kaki yang kanan dulu 8 kali dengan 6 hitungan. Ditahan dengan 6 hitungan, kemudian kembali lagi. Nah, setelah 8 kali kita akan pindah ke kaki yang satunya. Nah, ini sama kayak tadi, didekatkan ke dada, 6 kali hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kembali. Ini juga dilakukan 8 kali. Nah, nanti ketika otot punggung itu sudah terasa lentur, boleh dilanjutkan dengan kedua kaki didekatkan. Tapi jika ini masih dirasa berat, jika ini masih dirasa berat, maka mitra sehat bisa melakukannya satu persatu dulu. Ya, ini juga sama. 6 kali hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kembali lagi, diulang 8 kali. Sambil latihan nafas juga ya, Mbak Itus ya. Siap. Jadi ketika diletakkan, relaksasinya nafas. Itu tadi latihan yang pertama, knee to chest. Yang kedua, kita sebut bridging. Jadi latihannya seperti angkat apa namanya? Angkat bokong ya. Nah, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun. Nah, ya. Pengangkatan ini untuk ketinggiannya tergantung masing-masing kekuatan atau nyerinya sampai di mana. Kalau memang masih terasa nyeri banget, mungkin tidak terlalu tinggi. Tapi kalau tidak terlalu nyeri, baik semaksimal toleransi nyerinya ya mitra sehat ya. Sama 6 kali hitungan yang ditahan dan pengulangannya 8 kali. Sambil ketika relaks begini, tarik nafas, tiupkan. Tarik nafas, tiupkan. Kita sudah masuk ke latihan yang kedua. Mudah bukan untuk diingat ya, Mbak itu tadi knee to chest, kemudian angkat pantat ini namanya bridging. Yang ketiga kita ajarkan pelvic tilt ya, jadi menekan punggung ke bawah. Nah itu bisa dengan cara, kalau ngukurnya dengan memasukkan tangan ke bawah punggung, tangan kita sendiri atau tangan mitra sehat sendiri bisa dimasukkan, kemudian tekan tangan itu dengan punggung
Dan tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, relax. Seperti tadi, maka ada pengulangan 8 kali, kemudian nanti itu istirahat dulu. Kalau masih bisa dilakukan, lakukan lagi. Latihan-latihan ini bisa dilakukan sehari 2 kali. Jadi pagi, sore ya Mbak itu. Pagi, sore. Kalau takut lupa ya bangun tidur sama mau tidur. Iya. Ya, Bu. Untuk mengulur otot ya. Siap. Mudah-mudahan dengan beberapa latihan ini akan menjadi lebih rileks lagi. Gitu ya. Kemudian ada lagi Mbak itu masih mau diajarin latihan lagi? Masih Bu, masih. Senang sekali saya sudah diberikan terapi seperti ini. Di tangannya dikeluarin dulu Mbak itu. Nah, ini kalau bednya atau kasurnya lebih lebar, itu tangannya bisa dibentangkan ke samping. Tapi karena tempatnya terbatas, tangannya rileks aja. Kita pakai knee rolls ya. Jadi lututnya digoyangkan. Ini aja. Ke kiri, tahan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Badan tetap lurus ya. Masuk ke kanan 1, semaksimal nyerinya 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke kiri, ke kanannya 8 kali kiri, 8 kali kanan. Mudah kan Mbak Itus? Ya. Kita sudah dapatkan berarti 4 kali latihan tadi ya. Iya. Apa aja tadi? Knee to chest, bridging yang angkat tadi ya, pantat ya. Kemudian yang ketiga tilt, yang menekan punggung, dan yang keempat goyang kaki atau knee rolls. Jadi knee rolls, ya. Lututnya digoyangkan. Mitra sehat pasti masih ingat dan bisa melakukan gerakan ini dengan mudah. Gerakan-gerakan ini memudahkan kita atau memudahkan otot-otot tadi untuk terulur. Tujuannya merelaksasi, dan diharapkan dengan relaksasi tersebut maka otot akan kembali kepada fungsinya dan tidak terhambat karena nyeri yang terjadi karena spasme atau kekakuan otot. Satu lagi ya Mbak Itus. Ya. Kalau Mbak Itus tengkurap gimana? Boleh Bu. Satu bisa lagi dibantu ya Bu. Saya gini, tetap tekuk. Nah, habis itu perlahan ya. Iya. Perlahan. Ya, tangannya di samping bawah. Samping gitu dulu. Ini dulu Mbak Itus. Nah, miring ke kanan atau ke kiri. Kemudian tangannya ke belakang dulu. Sini dulu. Nafas, atur nafas. Tarik nafas tiup dulu. Nah, ini kalau otot punggungnya nyeri, ini pasti gini pun akan terasa nyeri. Iya Bu. Nah, maka akan kita ulur juga dengan cara bertumpu di siku. Yuk, Mbak Utis, sikunya gini. Yang kemarin. Iya. Yuk, latihan. Ya, semaksimal. Ya, kalau maksimal segini, udah lah. Siku aja di siku. Siku. Nah, ini pasti udah sangat mengulur. 6 kali hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax lagi, Mbak Itus, turun. Sambil nafas. Seperti sebelumnya, kita ulangi 8 kali pengulangan. Lagi coba angkat lagi Mbak Itus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengkurap lagi. Nah. Pada awal latihan, di awal-awal latihan pasti akan terasa sangat nyeri. Nah, jika memang nyeri yang terjadi tadi karena latihan kemudian timbul nyeri, boleh dikompres dingin dengan tadi yang seperti Dokter Aisyah ajarkan, pakai es juga boleh digerakkan di area nyeri ya untuk mengurangkan nyerinya tadi sehingga kita bisa berlanjut latihan lagi. Itu tadi ya 5 latihan yang kita ajarkan. Nah, sekarang Mbak itu saya ajarin cara bangun dari tidur. Baik. Sekarang telentang lagi. Boleh ya? Iya. Yuk, telentang lagi pelan-pelan. Miring. Miring dulu. Iya. Nah, kalau mau bangun dari tidur, ya telentang.
Jadi ketika bangun, Mbak itu sebaiknya tidak, atau mitra sehat semua ya, tidak langsung bangun gini. Kalau orang Jawa bilang jekekal. Jadi tumpuannya ke punggung. Iya. Ya kan? Saya juga sering seperti itu, Nah, sepertinya. itu nanti lama-kelamaan punggungnya jadi tumpuan, akan terasa nyeri. Sekarang ditekuk dulu kakinya. Satu, satunya lagi ditekuk dulu. Kemudian miring ke arah bangun. Kalau Mbak itu nanti bangunnya ke arah kiri, jadi miringnya ke kiri. Tangan ditumpukan ya. Kalau mau bangun nanti tangannya bertumpu pada bed atau kasur. Sehingga nanti perlahan dengan arah bangun, maka tangan menjejak dan kaki turun. Sehingga tumpuan ini tidak semata-mata ke area punggung, tapi dibagi ke tangan dan diayun dengan kaki. Sehingga itu meringankan beban di punggung belakang. Saya coba bangun ya, Bu. Coba, ayo Mbak itu pelan-pelan bantuin. Ya, kalau gini akan terasa lebih ringan daripada kalau Mbak itu bangunnya tadi langsung cekekal. Iya. Ya Mbak itu. Iya, Bu, benar sekali. Lebih enak, Bu, jadi rasanya, iya. Bu. Terima kasih ya, Bu Silia. Sama-sama. Mitra sehat yang tercinta. Demikian tadi beberapa latihan kecil yang bisa kita lakukan atau bisa mitra sehat kerjakan di rumah jika terjadi nyeri punggung. Tapi apabila nyeri tidak berkurang atau mungkin bahkan bertambah, maka jangan ragu-ragu lagi untuk berangkat ke RSI Ayani, Surabaya, dengan bertemu dengan dokter rehabilitasi medik kami, di antaranya dokter Aisyah, spesialis rehabilitasi medik, dan terapis kami, karena di sana dokter akan menemukan penyebab pastinya nyeri punggung yang terjadi, sehingga dapat dilakukan treatment yang tepat. Latihan adalah salah satu di antaranya. Tapi kami memiliki beberapa treatment yang akan diadviskan oleh dokter, di antaranya dengan pemanasan. Ada beberapa alat yang digunakan yang berfungsi untuk memberikan relaksasi juga dengan cara pemanasan. Kemudian dengan aliran listrik, fungsinya sama, memperbaiki sirkulasi peredaran darah dan mengurangkan nyeri. Juga alat-alat lain yang mungkin bisa dilakukan dokter dan terapis yang ada di sana. Mbak Itus, ini nanti dilakukan setiap hari, nanti sambil dilihat. Kalau memang itu makin berkurang, ya alhamdulillah, berarti itu makin baik. Tapi jika seandainya Mbak Itus, kok tambah nyeri, atau kok netep ya, boleh nanti ketemu dengan dokter Aisyah lagi untuk dilakukan evaluasi lagi kenapa sebetulnya. Baik. Gitu ya, Mbak Itus ya. Kemudian jangan lupa lagi, kan tadi dokter Aisyah juga pesan, ada beberapa posisi yang harus dijaga. Jangan sampai itu dilakukan, misalnya ngambil barang sambil bungkuk gini, itu nggak boleh. Jadi yang betul, lutut ditekuk, ambil barang sedekat mungkin, baru berdiri, sehingga punggung terjaga. Satu lagi, jika ada korset, biasanya itu lebih memudahkan, lebih menjaga postur, supaya nggak bungkuk-bungkuk. Ya. Kalau nyapu juga Mbak, jangan gini. Kalau bisa sapunya gagangnya tinggi. Siap. Sehingga mengurangi postur yang nggak benar tadi. Ya, baik. Terima kasih Bu Silia. Terima kasih penjelasannya. Iya. Ini tadi rasanya setelah saya diajarkan untuk latihan exercise nyeri punggung sudah lebih membaik, Bu. Alhamdulillah. Semoga ini cepat sembuh ya, Bu. Mudah-mudahan lekas sembuh. Dan tidak ngangkat-ngangkat galon lagi. Ternyata bangun tidur pun juga nggak boleh langsung bangun gitu ya, Bu. Betul. Padahal kita kalau bangunnya udah alarm bunyi kesiangan tuh bangun langsung gitu ya. Itu iya. Jadi kan harus miring dulu, terus kaki harus diturunin dulu, kayak gitu-gitu ya, Bu. Tumpuannya ke tangan ya. Betul Mbak April. Karena menjaga postur, dokter Aisyah menjaga postur tadi itu adalah untuk menjaga kesehatan kita juga di masa depan. Supaya ini punggungnya ini enggak cepat aus atau terjadi dilakukan trauma atau ada sesuatu di punggung kita. Siap. Sepertinya antusiasme dari mitra sehat di rumah itu lumayan ini ya Bu ya, lumayan banyak nih. Terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang masuk dan banyaknya raise hand yang
Sepertinya banyak sekali pertanyaan yang mau disampaikan nih, Bu. Jadi gimana kalau kita langsung aja ya, Bu ya, ke pertanyaan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video dari pelayanan Rehab Medik Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Berikut ini. Layanan fisioterapi Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Layanan fisioterapi terletak di Gedung Lama Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Fisioterapi melayani pasien dari berbagai penjamin, mulai dari pasien BPJS, umum, asuransi, dan instansi. Alur pelayanan pasien berdasarkan penjamin adalah untuk pasien BPJS, pasien menunjukkan rujukan dari poli perujuk, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, dan poli lainnya. Pasien dapat bertemu dengan dokter rehab dan terapi sesuai jadwal. Untuk pasien umum, pasien melakukan pendaftaran baik secara online maupun melalui mesin pendaftaran mandiri. Pasien melakukan pembayaran, pasien datang ke ruang fisioterapi, dan langsung berkonsultasi dengan dokter sesuai jadwal. Pasien asuransi dan instansi. Pasien menunjukkan surat rujukan dari asuransi dan instansi. Pasien datang ke ruang fisioterapi sesuai jadwal dokter. Jadwal layanan fisioterapi. Layanan fisioterapi memiliki 4 dokter spesialis yang mahir di bidangnya dengan jam praktek sesuai jadwal masing-masing dokter. Yang digunakan pada layanan fisioterapi diantaranya TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, merupakan terapi yang menggunakan arus listrik untuk mengatasi nyeri karena berbagai kondisi, dari gangguan saraf, operasi, hingga nyeri akibat persalinan. Alat ini juga dapat digunakan untuk menstimulasi otot pada pasien stroke. USD, ultrasound diathermy. Terapi ultrasound adalah metode pengobatan yang menggunakan teknologi ultrasound atau gelombang suara untuk merangsang jaringan tubuh yang mengalami kerusakan.
shortwave diathermy, merupakan arus bolak-balik dengan frekuensi tinggi. SWD digunakan sebagai modalitas fisioterapi untuk memperoleh pengaruh panas dalam jaringan lokal, merelaksasi otot, mengurangi nyeri, dan meningkatkan metabolisme sel. IR, infrared, merupakan salah satu jenis terapi yang menggunakan gelombang elektromagnetik inframerah dengan karakteristik panjang gelombang 770 nanometer hingga 106 nanometer dengan tujuan untuk pemanasan struktur muskuloskeletal yang terletak superficial dengan daya penetrasi 0,8 sampai 1 mm. Alat gym, sepeda statis, digunakan pada pasien dengan keluhan nyeri lutut. Dapat juga digunakan pada pasien stroke untuk menambah kekuatan otot. Shoulder well digunakan pada pasien nyeri bahu untuk melatih otot memperluas gerak sendi. Treadmill digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot kaki. Fisioterapi anak ditujukan pada pasien anak yang mengalami keterlambatan pada motorik kasar dan dapat juga pada pasien berkebutuhan khusus. Terapi okupasi. Terapi okupasi adalah terapi yang berfokus untuk mencapai kemandirian pasien melalui aktivitas bermakna dan terapeutik. Contoh kasus anak, speech delay, intellectual disability. Itulah tadi video pelayanan dari Rehab Medik Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Kita melakukan pelayanan mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Jadi, mitra sehat semuanya, kalau misalkan mengalami nyeri punggung pada saat pulang kerja atau pulang sekolah, terutama untuk anak-anak yang sekarang udah masuk sekolah, bisa kok langsung datang ke Rumah Sakit Islam Surabaya untuk melakukan terapi bersama terapis kita. Saatnya kita membacakan pertanyaan kayaknya ya, Bu. Ya, sebentar. Dokter, kabarnya pasienku tadi. Alhamdulillah dokter sudah Iya, dong. membaik. Oh, alhamdulillah. Beneran ya sudah enakan ya. Iya, Bu Silya Tadi sangat Bu membantu Silya sekali. udah cukup membantu ya. Alhamdulillah. Iya, dokter. baik. Tadi mulai agak ringan kok setelah di beberapa kali latihan. Iya, terima kasih Bu Silya. Dok. Nanti untuk berikutnya jangan lupa ya yang tadi diajarkan dilakukan di rumah secara rutin. Kemudian nanti saya periksa lagi di poli ya. Jangan lupa kontrol. Iya, siap. Ya? Nggih, baik. Ya. Terima kasih Bu Silya, Ya, terima kasih sama-sama, Dokter Mbak Itus. Aisyah. Sehat Terima kasih, selalu. Mbak Sama-sama. April. Hati-hati Sama-sama. jalannya. Iya, Dokter. Mohon dibantu Dokter. Ya, silakan. Ya, hati-hati. Ya, makasih Dokter. Ya. Baik, ini sudah tadi diajarkan, sekarang apa nih Mbak April? Iya, kita? dokter. Bu Silya, silakan duduk. Oh, ya, Dokter. terima kasih. Sepertinya antusiasme dari para mitra sehat di rumah itu luar biasa nih, Dok. Karena banyak sekali pertanyaan yang Iya, masuk. alhamdulillah. Ini ada Pak Ari Jono yang sudah melakukan raise hand. Sepertinya udah nggak sabar ya, Dok, untuk mau bertanya. Iya, baik. Baik, kita sambungkan ke Pak Ari Jono. Ya, halo, Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ari Jono. Dokter. Monggo, silakan Bapak mau bertanya ke Dokter Aisyah atau ke Ibu Silya.
Ya, suara saya kedengeran, Dok. Suaranya kedengeran, Dok. Terdengar Bapak cukup jelas. Ini saya mau tanya, Dok. Saya kan biasanya kan kalau Sabtu Minggu itu kan mudik ke Ngawi. Nah, biasanya tuh kan saya kalau pakai kendaraan pribadi kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan, itu kadang pinggang saya sama tulang ekor saya itu agak nyeri gitu, Dok. Padahal saya udah banyak minum air putih di kendaraan atau bahkan udah istirahat juga. Itu kenapa ya, Dok? Apa karena masalah usia juga? Karena kan usia sekarang saya kan juga udah mau 29 tahun, Dok. Itu atau kenapa ya, Dok ya? Atau saya sering minum kopi mungkin, Dok ya? Baik. Makasih ya, Dok. Nanti sudah cukup Pak pertanyaannya? Ya, Kak. Makasih banyak. Baik. Nanti akan langsung dijawab oleh Dokter Aisyah. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Mbak April. Jadi untuk Pak Arijono ya, tadi yang keluhannya adalah kalau duduk lama, ya berkendara lama sekitar 3 jam, ya mungkin keluar kota, duduk terus-menerus, ya kemudian terjadi sakit pinggang. Tadi seperti yang saya katakan bahwa nyeri punggung bawah itu bisa karena aktivitas duduk lama, ya. Karena kita pada saat duduk lama, punggung kita ini mengalami kondisi yang sama terus, ya tetap, ya tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, kondisi ini memang menyebabkan otot-otot itu mengalami spasme, ya atau pemendekan otot dalam waktu yang lama. Nah, ini menyebabkan aliran darah ke otot itu menjadi kurang lancar dan akhirnya otot mengalami nyeri. Kalau untuk perjalanan jauh memang ditambah dari kondisi adanya hentakan ya pada saat kita di kendaraan, sehingga kondisi itu menyebabkan punggung kita menerima trauma-trauma kecil ya atau cedera-cedera kecil yang sifatnya terus-menerus selama 3-4 jam. Jadi kita perlu melakukan antisipasi bila perlu perjalanan jauh, usahakan paling lama 1 jam sekali ya. Paling lama 1 jam sekali, itu kita berhenti dulu, turun, keluar dari kendaraan, berjalan kaki kurang lebih 5 menit saja ya. 5-10 menit sudah cukup ya. Kita meluruskan kaki ya, kemudian berjalan, kemudian nanti baru naik ke kendaraan lagi. Kalau perlu memang tadi yang seperti disarankan pada saat Bu Silya memberikan latihan, kalau memang kita sudah punya keluhan nyeri punggung sebelumnya, boleh pada saat bepergian jauh itu kita memakai korset tadi seperti disarankan oleh Bu Silya. Nah, sebenarnya kalau usia muda 29 tahun itu belum terlalu mengganggu untuk nyeri punggung ya. Tapi kalau sudah ada keluhan karena aktivitas kita sehari-hari sering bepergian jauh atau duduk dalam waktu lama, kita bisa modifikasi aktivitas. Insya Allah tidak akan menjadi keluhan yang memberat. Gitu Pak Arijono? Baik, saya akan membacakan pertanyaan nih Dok dari chat. Oh baik, saya kayaknya tadi juga buka Mbak April. Oh iya, boleh. Ya, ada beberapa pertanyaan dari chat ya. Untuk yang bertanya Mbak Paiti ya, apakah boleh dipijat apa enggak? Ya, kalau yang memijat adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka silakan. Di tempat kami ya di fisioterapi di RSI Ahmad Yani, kami juga punya tenaga terapis yang bisa memberikan masas. Tentu saja dengan latar belakang keilmuan kesehatan yang dimiliki oleh teman-teman fisioterapis, maka nanti masas yang diberikan insya Allah akan membantu memulihkan nyeri punggung kita ya. Jadi bukan masas yang sekedar kita dipijat, tapi ada ilmu atau background kesehatannya ya. Jadi silakan datang ke RSI nanti untuk mendapatkan masas dari teman-teman fisioterapis kami. Kemudian untuk nyeri punggung apakah ada kaitannya dengan kerusakan ginjal? Ini dari Mbak Dian Permata. Maka silakan nanti konfirmasi dulu ke kami karena sebenarnya ada juga nyeri punggung itu yang kadang-kadang lokasinya itu agak sedikit dekat dengan ginjal ya nyeri punggungnya. Nah, itu kita nanti akan memastikan dengan melakukan pemeriksaan apakah itu berasal dari ginjal ataukah berasal dari otot-otot sekitar punggung. Begitu Mbak April? Siap Dokter. Kayaknya saking banyaknya pertanyaannya Din Dok ya, semuanya pada tertarik dengan materi dokter dan Bu Silya siang hari ini. Ini masih banyak nih Dok. Ada lagi nih Dok yang raise hand. Sebentar, raise hand kita selanjutnya adalah dari Bapak Irfan.
Atau Oke, di sini Dr. pakai Irfan. nama Kang Irfan, dokter. Silakan, Pak Irfan. Mau bertanya dengan Dokter Aisyah atau Ibu Silia? Tadi sepertinya saya sempat baca deh Kang Irfan ini. Ada juga di chat nih Kang Irfan. Mungkin diganti ke chat mungkin oleh Oh beliau ya. iya, siap. Oke, beliau bertanya tentang nyeri punggung ini beliau sering nyambung dengan Kang Irfan. Oh nyambung nih dok. Oh Nyambung, ya, Dok. baik, silakan kalau memang bisa sambung. Halo. Iya, mohon izin. Apa bisa mendengar? Assalamualaikum Bapak Waalaikum. Irfan. Ya, waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum Bapak Irfan. Waalaikumsalam. Iya. Ya, halo. Bapak, Assalamualaikum. silakan Ya, dengan bisa mendengar pertanyaannya ya? Bapak. Iya, jadi gini, ini saya mau tanya, karena ini saya sering sekali sakit punggung, karena memang perjalanan saya dari kantor ke rumah itu hampir jauh. Rumah saya di Sidoarjo Sukodono, kantor saya di Jalan Arif Rahman Hakim. Itu sering sekali mengalami sakit punggung. Terus yang saya tanyakan, begitu sakit punggung itu, saya di rumah itu minta injek-injek istri. Lah itu boleh apa enggak? Sering sekali seperti itu, diinjek gitu, sakit. Terus minum obat anti nyeri juga sering. Air minum itu sudah hampir sering juga. Terus gimana solusinya? Apakah boleh seperti itu? Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Aisyah. Ya, Monggo silakan. terima kasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Jadi tadi diinjak-injak ya Pak ya. Tapi yang diinjak apanya ya Pak? Punggungnya atau kakinya atau yang bagian lain? Punggungnya. Mungkin punggungnya maksudnya ya Pak ya? Iya, iya. Ya, baik. Kalau untuk nyeri punggung sebenarnya memang kalau tadi yang saya jelaskan di pertanyaan pertama itu hampir mirip ya, karena perjalanan cukup jauh dan sifatnya rutin tiap hari maka terjadi cedera terus-menerus yang rutin sifatnya juga ya. Nah, untuk seperti ini memang tadi saran saya juga sama, diusahakan setiap paling lama 1 jam sekali itu kita turun dari kendaraan untuk berjalan kaki atau sedikit melemaskan punggung itu sekitar 5 menit ya. Kemudian latihan tadi yang diajarkan oleh Bu Sulia ketika pulang dari kantor dan sebelum berangkat ke kantor, tolong bisa diperagakan ya, dilakukan di rumah secara rutin. Dan kalau untuk diinjak-injak, saya tidak menyarankan untuk dilakukan lagi, Pak Irfan. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pemberian beban pada punggung kita ini kan memiliki banyak struktur penting di dalamnya ya. Walaupun punggung itu dari luar kelihatannya ada tulangnya ya, tapi di dalamnya ada saraf. Yang saraf itu sifatnya mengontrol seluruh fungsi tubuh kita. Yang kita khawatirkan nanti kalau kontrol tubuh itu menjadi rusak karena sarafnya juga mengalami cedera, maka penanganannya akan jauh lebih sulit daripada nyeri punggung yang karena aktivitas atau postur yang salah saja. Itu yang kita khawatirkan. Jadi saya tidak menyarankan untuk dilakukan injak-injak di daerah punggung yang di sana penuh dengan struktur penting termasuk saraf. Gitu ya, Pak Irfan? Baik, ya. Terima kasih, dokter. Ya. Baik. Pak Irfan, sudah cukup jelas ya dengan penjelasan dari Dokter Aisyah? Ya, terima Sepertinya kasih. Kalau memang itu sifatnya rutin dan masih belum ada apa ya dok, maksudnya itu masih tetap sakit terus, bisa kok ketemu sama Dokter Aisyah ya ke RSI Ahmad Yani setiap hari Senin dan Rabu ya dokter? Ya betul. Langsung bisa berkonsultasi dengan Dokter Aisyah. Baik, untuk selanjutnya kita membacakan pertanyaan chat lagi dokter. Oh ya baik, tadi Pak Irfan sudah. Berarti yang berikutnya dari Mbak Arini ya. Ya. Mbak Arini ini bertanya tentang nyeri punggung, kemudian sudah diberi obat anti nyeri, ya, kemudian diberi istirahat, tapi nyerinya hilangnya sesaat saja. Nah, kemudian disarankan oleh orang tua ke tukang pijat. Itu disampaikan oleh tukang pijatnya itu karena kecetit, ya, kecetit. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal pada saat saya memeriksa Mbak Itus itu juga sama. Jadi kecetit itu istilah kita kalau ada gerakan punggung yang kurang tepat kemudian menimbulkan suara kayak krek gitu ya. Itu biasanya kemudian disampaikan oleh orang-orang, oh itu kecetit kali ya gitu. Nah, memang kecetit ini istilah awam yang kalau di kita itu disebabkan karena postur yang salah ya atau yang keliru dan bisa jadi juga disertai dengan gangguan saraf sebenarnya. Nah, tapi kalau di sini keluhannya adalah nyeri punggung yang
tidak dijelaskan apakah disertai 3 faktor tadi yang saya tanyakan kepada Mbak Itus, misalnya seperti adakah rasa kesemutan, adakah rasa tebal, kemudian adakah rasa kelemahan pada kedua kaki, ya, maka kemungkinan yang diderita oleh Mbak Arini ini adalah nyeri karena spasme otot. Tapi kalau ada keluhan-keluhan tambahan seperti yang tadi saya sebutkan, maka bisa jadi itu kecetit yang sebenarnya secara medis disebabkan bukan hanya oleh otot, tapi oleh gangguan saraf juga. Jadi kalau itu karena gangguan saraf, Mbak April, maka Mbak Arini ini perlu untuk datang ke RSI untuk kita periksa lebih lanjut karena ada keterlibatan fungsi sarafnya. Begitu Mbak Arini? Bu Arini, sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan yang disampaikan ke Dr. Aisyah. Barangkali seperti saran Dr. Aisyah, kalau memang penjelasannya kurang cukup, bisa langsung ketemu Dr. Aisyah di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Dokter, sepertinya yang resen udah ada lagi nih, dokter. Oh iya, baik, silakan. Kita sambungkan dengan Bapak Alexander. Bapak Alexander. Halo, selamat sore. Selamat siang, Bapak Alexander. Oh, selamat siang, sorry. Oke. Mau tanya, Dok, apakah mitos atau fakta kalau kita sering berhubungan badan gitu, apa bisa menyebabkan nyeri pada lutut? Itu aja. Halo? 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 Yang lain? Oh, ada resen lagi? Oke. Iya, ada resen lagi nih, Dok. Dari Ibu Anis Rosyidah. Assalamualaikum, Ibu Anis. Assalamualaikum, Ibu Anis. Sudah tersambung? Iya, sepertinya sudah tersambung. Assalamualaikum, Ibu. Ya. Dr. Aisyah atau Bu Sisilia, Ibu? Halo. Iya, Ibu, silakan langsung dengan pertanyaannya, Ibu. Mohon maaf, mau tanya Mbak April. Monggo. Halo. Langsung dengan pertanyaannya. Ini saya tujukan kepada Bu Silia. Tadi pada waktu praktek sama Mbak itu kan ada kaki ditekuk ya Bu Silia ya. Nah, di situ itu kalau seperti Mbak itu hanya sewu, perutnya kan langsing. Nah, sedangkan saya nyusewu perutnya tambun ini tidak bisa sampai ke dada. Itu bagaimana? Apakah bisa maksimal di dalam mengurangi rasa nyeri? Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan juga sama Dr. Aisyah sama Bu Silia, kalau kita mengambil sesuatu kan tidak boleh sambil bungkuk ya, tapi harus posisi jongkok. Nah, pada orang-orang tertentu, pada orang misalkan kayak saya gitu ya, jadi pada waktu tertentu kita mau dari jongkok berdiri itu pun juga kesulitan. Bagaimana caranya? Mohon advice dari Bu Silia sama Dr. Aisyah. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Anis, memang itu menjadi kendala bagi yang punya perut besar. Tapi latihan ini paling enggak ketika dilakukan Bu Anis, semaksimal tarikan dari lutut tadi yang ditekuk tadi, itu paling tidak dia mengulur otot di belakang punggung kita Bu Anis. Jadi memang sekalipun mungkin ulurannya enggak seperti orang-orang yang mungkin perutnya kecil. Nanti ada beberapa latihan lagi Bu Anis sebetulnya yang bisa kita ajarkan untuk pasien-pasien atau penderita nyeri punggung. Kalau misalnya memang ada keluhan yang perut besar. Nah, itu memang kalau memang lebih lengkapnya, monggo rawuh ke rehabilitasi medik RSI Ayani.
Kemudian yang kedua nanti mungkin ada pendapat dari Dokter Aisyah juga tentang mengambil barang yang juga harus jongkok. Itu kan nanti repotnya kalau pas lututnya juga sakit, itu kan juga susah ya. Jongkok mengambil barang, membungkuk tidak boleh dan jongkok tidak boleh. Maka kita memang harus menggunakan alat bantu lain. Misalnya minta tolong dibantu atau gimana gitu Bu Anis. Karena memang lutut dan punggung yang memang sudah cedera memang harus terjaga. Barangkali Dokter Aisyah bisa lebih betul, lebih lengkap lagi dengan Bu menambahkan. Silia. Jadi Bu Anis, kalau untuk nyeri pada punggung yang disertai dengan nyeri lutut, saya memang tidak menyarankan lutut ditekuk untuk jongkok. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Bu Silia bahwa kita menghindari jongkok itu untuk menjaga lutut. Karena itu sebaiknya tidak mengambil barang yang ada di bawah. Karena kalau nyeri punggung itu dilarang untuk membungkuk, kalau nyeri lutut dilarang untuk jongkok. Jadi untuk mengambil barang yang di bawah memang tidak bisa dilakukan oleh penderita nyeri punggung plus nyeri lutut. Jadi saran saya jangan, lebih baik minta tolong pada orang lain saja ya. Ya, begitu Bu Anis. Baik, ini sepertinya banyak mitra sehat yang terwakilkan ya Dok pertanyaannya oleh Bu Anis. Benar. Karena yang langsing cuman Mbak itu saja kayaknya ya Dok ya, yang lain juga pada gendut semua. Baik, sepertinya waktu kita sudah hampir habis nih Dok. Iya. Padahal materinya masih ini ya Dok ya, masih sangat antusiasmenya masih sangat tinggi. Nanti buat mitra sehat RSI di rumah bisa langsung bertemu dengan Dokter Aisyah atau Ibu Silia Kuswendini di RSI Ahmad Yani. Beliau berdua standby di rumah sakit. Jadi untuk hari ini kita nggak bisa berlama-lama ya dokter. Ya, baik. Karena Dokter Aisyah sendiri juga harus memeriksa pasien dan Bu Silia sendiri juga ada pasien untuk dilakukan exercise juga. Seperti janji saya di awal acara tadi, akan ada hadiah untuk pemenang dengan kategori raise hand. Ada 3 pemenang dengan kategori raise hand dan 3 pemenang untuk kategori chat. Serta ada hadiah hiburan untuk 7 peserta yang aktif mengikuti acara ini. Bisa kita lakukan spin untuk peserta hadiah hiburan?
berhak mendapatkan hadiah dari teman-teman panitia Sidul kali ini. Untuk selanjutnya, terima kasih banyak Dr. Aisyah Sama-sama, dan Ibu Mbak Silia April. sudah berbagi ilmu dengan kita di Sama-sama, siang Mbak. hari ini. Next kita ketemu lagi ya dok, ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah. Untuk para pemenang nanti akan segera dihubungi oleh para panitia. Terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan untuk mengikuti materi Sidul 02, kenali dan atasi nyeri punggung bawah atau boyon. Kita ketemu lagi di Sidul berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sidul.